Minapadi merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana program Minapadi merupakan program kombinasi teknik pertanian atau combined farming antara pertanian dan perikanan. Melalui program ini pula sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kedaulatan pangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk acara pada hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanya ke Bapak. Yang pertama terkait dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam program Minapadi kali ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira program kebijakan apa yang sudah diterapkan di Banjarnegara sampai dengan sekarang, karena tadi saya dengar bahwa program Minapadi ini sudah berjalan dari tahun 2014. Khusus untuk tahun 2017 ini, apakah ada program mungkin yang untuk mendukung terkait dengan kelancaran jalannya program Minapadi ini? Iya. Seperti kita ketahui, persoalan-persoalan yang ada di Banjarnegara ini sangat kompleks. Satu hal yang sangat dirasakan adalah angka kemiskinan yang tinggi. Penduduk Banjarnegara yang miskin itu hampir mencapai 20%, 18, sekian. Artinya 1/5 penduduk Banjarnegara itu miskin. Bicara tentang miskin, mesti harus dicarikan solusi dari berbagai aspek. Yang utama sekali sekarang dilakukan pemugaran perumahan agar tempat hunian yang nyaman bisa dimiliki oleh masyarakat. Tapi hunian yang nyaman saja belum cukup ketika dapur tidak mengepul itu. Maka persoalan berikutnya adalah mengangkat derajat para petani agar mereka bisa memperoleh hasil yang meningkat dari apa yang selama ini dilakukan. Sudah barang tentu dengan terobosan-terobosan program khusus dan juga dengan edukasi pada masyarakat agar mereka sadar bahwa mereka mesti harus memiliki semangat untuk menjawab berbagai kekurangan yang ada. Menghadapi rasa malas itu, rasa malas harus dibuang jauh. Lalu berapapun kekayaan yang mereka miliki, terutama yang berupa tanah, apakah itu sawah atau mungkin tegalan, maka konsep yang sering disampaikan dulu itu melatih harum, memanfaatkan halaman rumah dan lahan tidur, memanfaatkan lahan tidur dan halaman rumah. Ini mesti harus dilakukan. Nah, inovasi ini nampaknya mulai dijawab oleh teman-teman dari Dinas Pertanian dengan memberikan contoh berbagai budidaya. Di sini dengan Minapadi, ya, tanaman padi dikombinasikan dengan pemeliharaan ikan. Di tempat lain dengan model bioflok itu. Jadi memelihara ikan dengan menggunakan seperti tempat khusus, lingkaran itu, kemudian menggunakan aerator sehingga kualitas air bisa terus dijaga begitu. Diharapkan itu juga akan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan. Melalui budidaya Minapadi, semua ini bisa dilaksanakan secara terintegrasi, bahkan dapat menekan terjadinya alih fungsi lahan dan urbanisasi. Melalui budidaya Minapadi, produktivitas sawah diharapkan akan meningkat, baik dari padi yang dihasilkan maupun tambahan pendapatan dari ikan atau udang. Lalu terkait dengan langkah kelanjutan Pak setelah ini, kan diharapkan karena program ini sudah berjalan dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, otomatis kan pasti ada harapan untuk keberlanjutan di tahun-tahun selanjutnya. Lalu kira-kira langkah apa yang akan Bapak terapkan untuk mendukung program ini agar terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya? Reformasi perencanaan makro harus melindungi kegiatan ini. Artinya ketika kita memang ngomong maju berbasis pertanian, perencanaan pembangunannya memberikan ruang gerak untuk aktivitas teman-teman di Dinas Pertanian, itu yang pertama. Lalu yang kedua, edukasi bagi para pelaku kegiatan, membangkitkan etos kerja, lalu memberikan dukungan sudah barang tentu. Kalau kita kepengen maju di bidang pertanian, maka support dana operasional kegiatan pertanian juga harus ditambah. Begitu. Lalu berikutnya menghidupkan simbol-simbol komunikasi yang ada di tengah rakyat, seperti kelompok bangun tani, kelompok-kelompok yang lain. Itu semuanya diharapkan dihidupkan menjadi sebuah media di mana para petugas profesional PPL nanti bisa hadir langsung memberikan bimbingan secara teknis. Di semua tempat ini dibangkitkan. Iya. Dan pertanyaan terakhir Bapak, harapan dan target dari program ini secara garis besar Bapak sendiri sebagai wakil Bupati itu apa? Sekarang bisa dilakukan 5 hektar di tempat ini. Luasan sawah sebenarnya di Banjarnegara memang tidak terlalu luas.
Tapi seperti dikatakan tadi oleh Kepala Dinas Pertanian, kita melimpah dengan potensi air. Maka alternatif berikutnya kami hormati kecerdasan teman-teman mulai membuat embung, membuat bendungan-bendungan dan lain sebagainya untuk kawasan pengganti dari alih fungsi sawah berubah menjadi pemukiman. Ini menjadi sebuah tantangan. Lah harapan kami model ini nanti bisa ditangkap oleh semua petani. Lah semua petani akan melihat ketika model ini berhasil. Ketika berhasil menarik, maka ini menjadi sebuah alternatif yang harus mati-matian diperjuangkan oleh teman-teman. Kalau ini gagal ya jangan ngomong Minapadi lagi. Tapi ketika ini berhasil, kami berharap semua lahan pertanian memanfaatkan model ini. Mengapa? Keunggulan Banjarnegara di bidang benih ikan di Jawa Tengah tertinggi. Lah ketika itu memang nyata benar, ya maka Banjarnegara layak dikatakan menjadi kota perikanan darat. Jadi simbol-simbol seperti itu akan kita tawarkan terus di berbagai kesempatan.